Sebelumnya diceritakan jika Xingzi membawa Shenli pergi ke gunung daerah utara bertemu Nyonya Jin. Saat itu Fusang dan pasukannya juga datang untuk merebut mutiara internal siluman Nyonya Jin, dan dia berhasil mendapatkannya. Setelah melakukan hubungan intim di goa formasi Nyonya Jin, kekuatan Shenli akhirnya kembali pulih. Dia bahkan bisa mengalahkan Fusang dengan mudah, namun orang itu berhasil kabur. Kemudian Xingzi dan Shenli pergi ke alam dewa untuk mengatasi kekacauan di sana. Kaisar Langit dan para dewa kaget mengetahui jika Shenli masih hidup. Melihat kedekatan Shenli dan Xingzi, para dewa menuduh jika Shenli adalah penyebab terjadinya bencana di 3 alam. Karena itulah Kaisar Langit dan para dewa memohon agar Xingzi selalu mengingat tanggung jawabnya sebagai Dewa Agung dan dia harus memutuskan perasaannya. Namun Xingzi menegaskan jika sejauh ini dia belum melakukan sesuatu yang mencelakai 3 alam. Mereka menyalahkannya atas sesuatu yang bahkan belum terjadi. Dia akui bahwa apa yang terjadi di langit dan di luar langit belakangan ini memang salahnya. Tapi dia menegaskan bahwa ini salahnya seorang, tidak ada hubungannya dengan Shenli. Xingzi berkata jika dia akan bertanggung jawab atas kekacauan yang sudah terjadi. Namun terkait Shenli, dia menegaskan tidak akan mengalah sedikit pun. Xingzi menantang mereka semua bertarung jika masih ada yang tidak terima. Walaupun Kaisar Langit dan yang lain tetap tidak menyetujui hubungan mereka, tapi Xingzi tidak peduli dan langsung menggandeng tangan Shenli pergi bersamanya. Shenli yang tidak enak hati dengan Kaisar Langit mencoba untuk meninggalkan Xingzi. Tapi Xingzi menolak membicarakannya sekarang, lalu membawanya ikut ke langit di luar langit untuk mengatasi masalah di sana. Pelayan setianya Shenli, Ruoya, nekat mendatangi alam dewa, karena dia mau mengambil kembali tombaknya Shenli yang ada pada Dewa Agung. Tapi setibanya di sana, Ruoya akhirnya diberitahu oleh Dewa Wujuan jika Shenli sebenarnya masih hidup, dan sekarang sedang bersama Xingzi di langit di luar langit. Namun berhubung Ruoya tidak dibolehkan masuk ke alam dewa tanpa izin, dia pun langsung diusir dari sana. Karena luka di punggungnya, Xingzi sedikit kesulitan dalam usahanya menghentikan jatuhnya bebatuan langit ke dunia bawah melalui lukisan. Untungnya Shenli mengalirkan kekuatannya hingga akhirnya Xingzi berhasil meledakkan beberapa bebatuan meteor yang hendak menghantam bumi. Namun setelahnya Shenli masih ingin memutuskan hubungan mereka. Walau dia mencintai Xingzi dan ingin hidup bersamanya dengan tenang, namun mereka berdua memiliki tanggung jawab masing-masing. Shenli mau balik ke alam spiritual sekarang, tapi Xingzi menolak melepaskannya dan malah mengurungnya di sebuah kubah gaib. Shenli mencoba menghancurkan penghalang tersebut, tapi ternyata justru melukai Dewa Agung. Namun Xingzi tidak memperdulikan lukanya tersebut. Dia berencana akan pergi ke dunia bawah mencari batu langit yang jatuh. Karena batu langit tersebut mengandung energi spiritual, akan sangat berbahaya bila ditemukan dan dimanfaatkan oleh orang jahat. Kebetulan Yulan dan Furong datang mencari mereka. Begitu mendengar misi Xingzi, Furong pun langsung menyatakan mau ikut membantunya. Salah satu batu jatuh tepat ke markas Mo Fang dan hampir mengenainya. Menyadari itu adalah batu langit yang mengandung kekuatan spiritual, Mo Fang pun menggunakannya untuk mengurung Fusang yang ada di dalam tubuhnya. Sementara itu Nyonya Jin sedang sibuk mengejar aula jahatnya yang kabur, yang dalam prosesnya hampir menghancurkan satu desa. Si aura jahat mau menyerang Nyonya Jin, tapi mendadak muncul seorang pemuda yang menguasai ilmu sihir yang mencoba membantunya. Si aura jahat kesal dan langsung menyerang. Untungnya Nyonya Jin sigap bertindak menyelamatkan si pria dan si aura jahat pun segera kabur. Nyonya Jin terpesona dengan ketampanan si pemuda. Tepat saat itu juga, mereka melihat ada sebuah batu meteor jatuh yang akan menimpa 2 orang penduduk. Si pria langsung menggunakan kekuatannya untuk melindungi mereka. Sebenarnya kekuatannya tidak cukup kuat, tapi dia terus berusaha sekuat tenaga. Ketulusannya itu benar-benar menyentuh hati Nyonya Jin, sehingga dia lalu mengalirkan kekuatannya kepada si pria untuk menghancurkan batu meteor tersebut. Langit gelap seketika menjadi terang, dan saat itulah Nyonya Jin mulai jatuh cinta pada si pria ganteng dan baik hati ini. Begitu mendengar dari Ruoya kalau Shenli masih hidup,
penguasa spiritual bersama dua jenderalnya langsung pergi ke alam dewa. Tepat saat itu Kaisar Langit baru saja diberitahu Yulan tentang Xingzi yang mengurung Shenli. Shen Muyu pun langsung menuntut mereka membawanya masuk ke langit di luar langit untuk mengeluarkan Shenli dari sana. Berhubung Kaisar Langit juga menginginkan Shenli kembali ke alam spiritual, jadi dia pun bersedia membantunya. Yulan adalah satu-satunya dewi yang dulu pernah dibawa Xingzi ke sana, tapi dia tidak memahami bagaimana cara masuknya. Walaupun sudah berulang kali mencobanya, mereka tetap gagal memasuki gerbang langit tersebut. Ketika sedang berusaha mencari jalan keluar dari kurungan, Shenli tidak sengaja menemukan beberapa lukisan Xingzi yang secara gaib bisa membawanya melihat masa lampau. Di salah satu lukisan dia melihat masa lalu Xingzi. Ribuan tahun yang lalu setelah ditinggal mati oleh semua dewa kuno, Xingzi sangat kesepian dan frustasi, sehingga dia melampiaskannya dengan minum-minum dan menyakiti dirinya sendiri. Ketika mengambil lukisan yang lain, tanpa sengaja tangan Shenli terluka dan darahnya menetes ke lukisan, yang kemudian membawanya ke masa lalu. Kali ini dia melihat alam spiritual ribuan tahun yang lalu sebelum Shenli lahir. Waktu itu penguasa alam spiritual Liu Ming sangat terobsesi menciptakan monster kuat dengan harapan agar dia bisa membantunya menguasai 3 alam. Liu Ming memiliki seorang murid perempuan bernama Liu Yu yang jelas tidak memiliki ketertarikan yang sama seperti gurunya itu, tapi dia tetap membantu gurunya tersebut hingga akhirnya Liu Ming berhasil menciptakan monster berkekuatan pionik dalam wujud manusia. Si monster yang baru lahir itu benar-benar kuat dan sangat ganas, tapi Liu Yu bisa membuatnya jinak dan menurut kepadanya. Oleh sebab itu Liu Yu menawarkan diri untuk merawat dan mengajari si monster ini, agar nantinya dia bisa mengendalikan monster-monster yang lain. Monster itu dinamai Feng Lai, dan sejak saat itu, Feng Lai sangat menurut dan setia kepada Liu Yu. Berbeda dengan Liu Yu, Shen Muyu tidak pernah setuju dengan rencana Liu Ming. Makanya begitu melihat Feng Lai mereka langsung bermusuhan, sampai-sampai Liu Yu kerepotan memisahkan mereka. Di bawah pengasuhan Liu Yu, Feng Lai berkembang dengan pesat. Dia membantu mengembangkan kekuatan Feng Lai, tapi dia tidak pernah mengajarinya untuk menjadi monster jahat. Dia justru mengajari Feng Lai untuk mengendalikan kekuatan dan emosinya, mengajarinya menjadi makhluk beradab yang menghargai alam semesta. Feng Lai begitu mengagumi dan menyayangi Liu Yu, dan begitu juga sebaliknya, sehingga hubungan mereka pun berkembang menjadi sepasang kekasih. Liu Yu membohongi Liu Ming dengan berkata jika Feng Lai tidak memiliki kekuatan monster. Hal itu membuat Liu Ming menjadi marah dan mencoba menyakitinya. Tapi Feng Lai mendadak muncul melindungi Liu Yu, yang otomatis memperlihatkan kekuatan dahsyatnya. Jelas saja Liu Ming jadi marah menyadari dirinya sudah dibohongi, tapi dia juga sangat senang menyadari ternyata Feng Lai memiliki kekuatan monster yang begitu hebat. Dia lalu mengendalikan Feng Lai dengan semacam alat khusus dan menyakiti Liu Yu di depan mata Feng Lai, hingga akhirnya Feng Lai pun terpaksa menyerah. Sejak saat itu Feng Lai dikurung di istana dan dilatih untuk menjadi monster buas yang sesungguhnya. Tapi Feng Lai terus berusaha melawan dan mengendalikan insting buasnya tersebut. Liu Ming begitu marah sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Feng Lai. Namun Liu Yu berhasil menyelamatkannya lalu membawanya kabur. Sejak saat itu mereka pun hidup sederhana tapi bahagia di tengah hutan bersama. Hingga suatu hari, Liu Ming berhasil menemukan mereka dan memisahkan mereka, yang tentu saja memicu amarah Feng Lai, sehingga kekuatan pioniknya bangkit. Kekuatannya mampu mengendalikan monster serigala dan memusnahkannya dengan mudah, dan dia berhasil menyelamatkan Liu Yu. Tapi tidak lama kemudian mereka melihat langit bergemuruh dan para monster terlepas, yang menunjukkan adanya pemberontakan di alam spiritual. Saat ini alam spiritual sangat kacau, mereka tidak bisa menangani semua monster tersebut, sehingga Xingzi harus turun tangan untuk membantu. Namun Xingzi pun masih kesulitan karena baru berhasil membuat segel luar. Satu-satunya cara untuk menyempurnakan segel kolam sutian adalah dengan menggunakan segel api.
dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Feng Lay, yang itu artinya Feng Lay harus mengorbankan dirinya. Liu Yu jadi galau dan sedih karena dia tidak ingin mengorbankan Feng Lay, tapi dia juga sadar jika ini demi keselamatan tiga alam. Sehingga akhirnya dengan berat hati dia membujuk Feng Lay untuk melakukan hal tersebut. Dan Feng Lay pun ikhlas melakukannya demi Liu Yu dan banyak orang. Lagi pula biarpun mereka harus berpisah, mereka pasti akan bertemu kembali. Liu Yu berjanji jika dia akan terus menunggu Feng Lay. Kemudian Feng Lay mendatangi Xingzi di depan kolam sutian. Dia lalu mengorbankan dirinya dengan masuk ke dalam kolam sutian untuk menyempurnakan formasi segel kolam sutian yang dibuat oleh Xingzi. Kembali ke masa sekarang, setelah mengambil beberapa bebatuan, Xingzi kembali ke langit di luar langit. Tapi dia masih bersikeras mengurung Shen Li di sana. Apapun yang Shen Li lakukan untuk membujuknya atau memarahinya sama sekali tidak berguna. Namun ketika Xingzi bertemu dengan Shen Muyu di alam dewa, barulah dia memberitahu alasan sebenarnya dia mengurung Shen Li di sana. Semuanya itu adalah untuk melindunginya. Melindungi Shen Li dari Fuseng yang ingin menggunakannya untuk membuka segel kolam sutian. Karena Shen Li ternyata adalah segel api terakhir. Dia sebenarnya adalah putri Liu Yu dan Feng Lay. Feng Lay tidak pernah mengetahui jika Liu Yu mengandung anaknya. Karena kehamilan Liu Yu baru ketahuan setelah Feng Lay mengorbankan dirinya di kolam sutian. Shen Muyu sebenarnya khawatir karena anak yang Liu Yu kandung adalah anak monster. Takutnya tubuh Liu Yu tidak cukup kuat menanggungnya. Tapi Liu Yu dengan gigih mempertahankan anak yang dikandungnya tersebut hingga melahirkan nanti. Liu Yu akhirnya melahirkan Shen Li dengan selamat di depan kolam sutian karena dia ingin putrinya lahir di depan ayahnya. Namun proses melahirkan Shen Li menguras seluruh kekuatannya hingga dia sekarat. Sebelum meninggal dunia, Liu Yu menggantikan esensi internalnya Shen Li dengan esensi internalnya sendiri untuk menutupi dan melindungi identitasnya yang sebenarnya. Sedangkan esensi internal Shen Li yang asli mutiara laut biru, dia titipkan kepada Shen Muyu untuk diberikan ke Shen Li setelah dia dewasa nanti. Berkat melihat masa lalu ini, Shen Li akhirnya mengetahui latar belakang dan kedua orang tuanya, sekaligus juga berhasil mengetahui inti formasi Xingzi yang bisa dia gunakan untuk keluar dari kurungan. Sementara itu, Furong yang masih mencari bebatuan meteor akhirnya menemukan satu batu besar yang jatuh di markasnya Fuseng, dan menemukan Mo Fang mengurung diri di dalam sebuah kubah gaib. Tiba-tiba Fuseng menariknya masuk ke dalam kubah dan berusaha membunuhnya. Tapi untungnya Furong cepat melepaskan diri, dan Mo Fang yang sudah sadar pun langsung menyuruhnya segera pergi. Tapi Furong tidak tega meninggalkannya, dan mencoba membantu memurnikan Mo Fang. Sayangnya Fuseng masih sangat kuat dan mencoba mengendalikan tubuh Mo Fang, sehingga Mo Fang menyuruh Furong segera kembali ke alam dewa, dan menyampaikan kabar tentang rencana Fuseng yang ingin membuka kolam sutian. Furong tiba di alam dewa tepat saat Shen Muyu hendak kembali ke alam spiritual. Dia langsung menyampaikan informasi sebelumnya kepada Kaisar Langit dan Shen Muyu, lalu mengajukan diri untuk membantu alam spiritual. Awalnya Kaisar Langit menolak karena dia tahu selama ini Furong hanyalah anak manja dan tidak bisa diandalkan. Namun Yulan belakangan ini mengetahui perkembangan Furong dan meyakini Kaisar Langit jika adiknya itu sekarang sudah dewasa dan bisa diandalkan. Walaupun Kaisar Langit masih agak ragu, tapi akhirnya dia pun menyetujuinya. Yulan yang juga ingin membantu lalu pergi ke Taman Barat dan berdoa di depan papan roh Dewa Kuno. Tanpa diduga saat Yulan membuka mata, dia mendapati dirinya sudah pindah ke langit di luar langit. Di sana dia menemukan tombak Shen Li yang sudah diperbaiki oleh Xingzi. Pada saat bersamaan, Shen Li juga baru berhasil melepaskan diri dari kurungan. Yulan lalu memberitahu Shen Li tentang apa yang tengah terjadi di alam spiritual dan lalu mengembalikan tombaknya. Kedua wanita itu pun lalu segera keluar dari sana. Kebetulan mereka bertemu Kaisar Langit dan Shen Li pun pamit kembali ke alam spiritual. Perang di alam spiritual pecah setelah Fuseng berhasil membobol segel kolam sutian dan mengeluarkan banyak monster. Para prajurit kewalahan menghadapi begitu banyak musuh. Bahkan Shen Muyu pun tak berdaya melawan Fuseng. Furong sekuat tenaga membantu memulihkan para prajurit yang terluka.
Tapi jumlah korban sangat banyak dan terus bertambah. Saat dia gagal mempertahankan hidup salah satu seorang prajurit, Furong begitu marah dengan situasi ini. Dia akhirnya memutuskan untuk maju memimpin pasukan alam dewa ke garis depan. Tapi kekuatan gabungan prajurit alam dewa dan alam spiritual masih kesulitan melawan Fuseng dan pasukannya. Bahkan Furong hampir tewas di tangan Fuseng. Untung saja pada saat yang sama, Sandy tiba di alam spiritual. Dia menyelamatkan Furong dan Yulan tepat waktu sebelum Fuseng menyerang mereka.